Putriku lulusan universitas ternama. Pekerjaannya sangat bagus. Aku hamil. Tapi hari ini kita baru pertama kali bertemu. Jadi, kau keberatan? Omong kosong. Bukankah sebelum kencan buta masih perawan? Ternyata wanita bekas masih minta mas kawin 600 juta. Dasar keluarga sinting. Jangan pergi! Jangan pergi! Delia! Kau omong kosong apa? Kau tahu nggak uang mas kawin ini buat beli rumah untuk kakakmu? Aku beneran hamil. Kau tidur dengan siapa? Layanan kamar. Bantu aku. Aku mohon. Bantu aku. Apa dengan begini, aku nggak perlu menikah? Aku tanya padamu, siapa pria itu? Suruh dia bayar uang mas kawin. Aku nggak tahu siapa dia. Tapi aku sudah bilang, kalau aku hamil, kelak jangan harap bisa menjualku dengan harga tinggi. Wanita sialan, pergi kau. Kau nggak boleh pulang lagi. Sayang, terima kasih sudah membantu ibu melepaskan belenggu keluarga ini. Ibu menyambut kedatanganmu. Elio, tunggu ibu di sana ya. Ibu mau bicara dengan bibi pemilik rumah. Baiklah, Ibu. Hei Delia, apa yang terjadi padamu? Sewa rumah telat seminggu, sudah 4 juta. Kapan kau mau bayar? Kakak, desainku belum dibayar oleh klien. Begitu dananya cair, aku akan langsung transfer. Ku kasih waktu 3 hari. Kalau masih nggak bayar, rumah aku tarik lagi. Aku menyewakan rumah bukan untuk amal. Paman, apa Paman mau beli balon? Terima kasih nak, Paman nggak mau beli. Ayah, kita tunggu sebentar. Jevan akan kemari. Sekarang aku nggak mau melihatnya. Orang-orang bilang dia nggak bisa memiliki keturunan. Kau tidak peduli. Keturunan keluarga kita selalu anak tunggal. Kau sebagai ayahnya, bukannya membantuku mengawasinya. Ayah juga bukannya nggak tahu. Jevan sejak kecil pelihara kucing saja, hanya kucing jantan. Di mana aku harus cari istri untuk melahirkan cucu? Aku saja curiga dia nggak menyukai wanita. Omong kosong, dasar kau ini. Jangan asal bicara. Buddha berkati cucuku agar dia segera memiliki cicit yang sehat. Nggak ada gunanya berdoa pada itu. Itu Buddha asing. Jevan membelinya untuk membodohi ayah. Buddha asing? Kakek, mau beli balon? Kenapa anak ini mirip sekali Jevan ketika masih kecil? Buddha asing juga ada mukjizat? Jevan, cepat lihat. Ini anakmu. Sekarang aku punya cicit. Kakek, asal menarik seorang anak di jalan lalu bilang anakku, itu sungguh konyol. Oh ya,
Semua keturunan keluarga Sagara ada tanda lahir di lengan kiri. Benar. Hah? Nggak mungkin salah. Ini keturunan keluarga Sagara. Keluarga kita ada penerus. Astaga, apa mereka pedagang manusia? Lihat, apa itu di sana? Hei, cicitku. Kakek, sudahlah. Untungnya aku dengan sigap mencabut selai rambut anak itu. Cepat ke rumah sakit dan lakukan tes DNA. Kakek, aku masih ada urusan di kantor, jadi gak bisa temani kalian. Bocah tengik, hal apa yang lebih penting dari cicitku? Kau tunggu di sini dengan patuh. Hasil tes sudah keluar. Hah? Sudah keluar. Berikan padaku. Aku duluan. Biarkan aku duluan yang lihat. Hah? Benar anakku. Apa wanita yang dulu? Coba lihat, ini benar-benar cicitku. Aku sudah meremehkanmu. Diam-diam mengerjakan hal besar. Kenapa masih diam saja? Cepat pergi ke taman dan cari penerus keluarga kita. Keluarga kita 10 generasi anak tunggal. Ini adalah satu-satunya putra Jevan. Mau beli balon? Enggak, Enggak. Ibu, Elio? Elio, kamu lapar ya? ibu, aku bawa bakpao. Ibu, cium baunya. Nanti bisa langsung dimakan. Elio, setelah ibu dapat gaji, ibu akan membawamu makan enak. Ibu, bakpao rasanya manis, enak sekali. Cari secara terpisah. Baik. Ibu, Maaf, salah orang. Pak Jepan, nggak ketemu. Teruskan pencarian. Walau harus mencari ke seluruh penjuru juga harus ditemukan. Baik. Pak Jevan, rapat direksi tahunan akan dimulai dalam 1 jam. Anda nggak boleh absen. Aku akan kembali ke kantor. Kalian lanjutkan mencari. Baik. Sekarang aku cuma punya beberapa ratus ribu. Uang sewa saja nggak bisa dibayar. Grup Sagara sudah menunggak biaya desainku selama setahun. Kapan mereka bayar? ada pesan masuk. Harus kirim barang. Pesanan grup Sagara. Artinya aku bisa cari Paroni buat minta biaya desain. Elio, ayo kita antarkan barang. Baik. Ayo. Elio, ibu nanti antar barang. Kamu tunggu ibu di sini ya, oke? Baik, Ibu, tenang saja. Aku nggak akan keliaran. Pintar, ayo. Selamat siang, Pak. Saya mau antar barang. Apa bisa bantu saya titip anak sebentar? Nanti setelah antar, jangan berkeliaran. Grup Sagara nggak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Terima kasih. Wah, tempat ini mewah sekali. Kalau aku besar bisa bekerja di sini, Ibu nggak perlu menderita lagi. Grup Sagara isinya pekerja elit. Kau berani bermimpi juga. Wah, Pak Jevan datang. Cepat pergi, nak. Cepat. Baiklah.
banyak sekali mobilnya. Seandainya aku ada 1 buah, ibu nggak perlu panas-panasan saat antar barang. Wah, bukannya ini Delia? Nona Indira, kalian saling kenal. Dia ini adalah putri pembantu di rumahku. Sejak kecil tumbuh besar di ruang bawah tanah. Dulu ibuku masih memuji bakat desainmu lebih baik dariku. Nggak disangka sekarang kau terpuruk jadi tukang antar. Kau yang cuma tukang antar pantas naik lift, naik tangga sana. Aku ingin ke lantai 19. Selain itu, grup Sagara juga nggak ada aturan yang bilang tukang antar nggak bisa naik lift. Tubuhmu penuh keringat, bau sekali. Selain itu, kehidupan pribadimu begitu berantakan. Naik lift yang sama denganmu, apa nggak akan terkena penyakit menular? Kalau nggak mau naik lift yang sama denganku, kau naik lift berikutnya saja. Kau menyuruhku menunggu. Nona Indira, kita sudah lama nggak bertemu. Kenapa kau masih saja menyakitiku? Apa karena dulu Nyonya Riana memujiku? Aku cuma berkata jujur. Kau memang punya anak haram dengan pria liar, kan? Aku sudah bilang, Elio bukan anak haram. Kau saja nggak tahu siapa ayah anakmu. Bukan anak haram, lalu apa? Minggir! Wanita ini... Kenapa wangi tubuh wanita ini begitu familiar? Delia, kau sedang apa? Maaf. Aku... Kau tukang antar juga berani menubruk Kak Jevan. Kalau kau buat kotor bajunya, apa kau bisa ganti? Semua profesi itu setara. Jangan lupa, kakekmu juga memulai bisnisnya dari mengumpulkan barang bekas. Kak Jevan, kau jangan tertipu oleh wajahnya yang memelas. Dia memiliki anak sebelum menikah, paling jago menggoda pria. Aku nggak tertarik dengan kehidupan pribadi orang lain. Kau nggak ada pekerjaan, banyak waktu luang. Terima kasih banyak. Nggak apa-apa. Pak Jevan, dasimu. Pasti nggak sengaja terkena noda di jalan. Rapat sudah akan dimulai, ganti sudah nggak sempat. Aku bisa membantu Anda. Tundukkan kepala. 아무렇지 않은 얼굴로 아닌 척 해보려고 해도 커져버린 맘 숨길 수 없어. If I feel alright, if I feel alright, 네가 나의 곁에 있기 때문이야. 네가 나를 살게 하기 때문이야. Setelan jas Anda kebetulan senada dengan shawl saya. Terima kasih. Maaf, saya terbiasa merapikan baju untuk anak saya, jadi tanpa sadar menepuk bahu Anda. Gak apa-apa. Kau masih muda, kau sudah punya anak? Sudah, anak saya 5 tahun. 5 tahun? Kalau dihitung-hitung, anakku juga sudah 5 tahun. Elio, Ibu di sini. Ada pesan masuk. Maaf, saya pergi dulu. Ibu tunggal sangat menderita, jadi anaknya juga pasti sangat kasihan. Anakku begitu lucu, entah bagaimana keadaannya. Percepat pencarian di seluruh kota. Pastikan untuk segera temukan tuan muda. Pesanan Anda. Syukurlah belum telat. Di mana Pak Roni? Pak Roni? Delia, kenapa di sini? Proyek yang Anda alihkan pada saya sudah berjalan setahun. Kira-kira kapan ya biayanya bisa Anda bayar? Oh, mau minta biaya desain ya? Ini... Pak Roni, Grup Sagara
juga perusahaan terbuka kan? Gak mau kan ada skandal besar, gak bisa bayar desain? Siapa bilang gak mau bayar? Aku ini sibuk, jadi lupa. Begini saja, sekarang aku buru-buru mau rapat. Besok sore, aku akan menemui klien di Hotel Elang. Kau datang mencari aku ya, aku bayar. Iya, baik. Terima kasih Pak Roni. Delia, nggak disangka kau masih masuk dunia desain. Hotel Elang? Aku akan membuatmu nggak bisa bertahan di dunia desain. Elio, Ibu, panas nggak? ibu lelah nggak? Ibu mau minum? Ibu, aku pijat ya. Apa itu? Katanya Pak Jevan akhirnya punya pewaris. Mereka sedang mencari tuan muda mereka ke seluruh kota. Astaga, benar-benar terlahir dari keluarga kaya. Coba lihat, di layar LED ada foto tuan muda. Gambarnya buram begitu, mana bisa dikenali? Iya, sayang sekali. Kalau ibu bisa bantu mereka menemukan tuan muda itu, ibu bisa mendapatkan 20 miliar dan nggak perlu kerja keras lagi. Iya, juga nggak perlu minta Pak Roni membayar ibu. Ibu, apa Pak Roni sudah kasih ibu uang? Oh iya, Pak Roni bilang besok akan bayar. Setelah besok bayar sewa rumah, ibu akan langsung membawamu makan enak, oke? Baik. Ayo. Ini perjanjian pengalihan ekuitas atas nama Anda. Selama tuan muda ditemukan dan menempelkan sidik jarinya, perjanjian ini akan segera berlaku. Bagus. Lakukan seperti ini. Nantinya, aku yakin cicitku pasti akan paling dekat denganku. Ayah terlalu memanjakannya. Kau mengerti apa? Ini adalah penerus keluarga kita. Nggak kasih dia, lalu kasih siapa? Tuan Bagas, kami sudah lakukan sesuai perintah Anda. Segala perjanjian pengalihan untuk villa, yacht, dan jet pribadi atas nama Anda sudah disiapkan. Sekarang tinggal menunggu tuan muda kembali. Aku sudah tahu. Bagus. Bagus sekali. Kau ini bicara apa? Ayah. Berani yang merebut kasih sayang denganku. Berani sekali kau ini. Berani merebut kasih sayang denganku. Jevan, apa kau sudah menemukan cucuku? Belum. Ya ampun. Oh ya, Jevan. Kau ini bisa lebih perhatian enggak? Sudahlah. Percuma bicara denganmu. Ayo kita pergi. Ayo. Mau kemana? Menunggu cicitku muncul. Kami mau ke taman untuk menunggu cicitku muncul. Ayo. Pak Jevan, ada kabar tentang Tuan Muda. Di mana? 10 menit lalu ada yang bilang Tuan Muda muncul di Hotel Elang. Siapkan mobil. Segera ke sana. Pak Roni? Delia, kau sudah datang? Halo Paman Roni. Aku suruh kau datang, kenapa kau bawa anakmu juga? Pak Roni nggak bilang nggak boleh bawa anak? Menurut Bapak, kapan ya uang itu bisa Bapak kasih pada saya? Sekarang kami sedang butuh uang. Oh, proses pembayaran di perusahaan besar memang lambat. Kalau kau ingin cepat, suruh anakmu menunggu di luar sebentar. Kita bicara berdua saja. Kau mau apa? Kenapa kau menghindar? Bukankah kau mau uang? Asal kau buat aku senang, besok uangnya akan kutransfer. Ayo. Mau apa kau? Lepaskan aku. Jangan ganggu ibuku. Minggir, bocah tengik. Pak Roni, maaf. Anak saya belum mengerti. Anda jangan berdebat dengan anak kecil. Baik, dia nggak pengertian. Kau harusnya pengertian. Hari ini kau menemaniku. Jangankan biaya desainnya kecil itu. Aku bisa kasih 2 kali lipat. Bapak bilang apa? Saya nggak mengerti. Kami masih banyak urusan, jadi pergi dulu. Delia, kau jangan nggak tahu diri ya. Kau mau apa? Lepaskan aku. Kau sudah datang. Ayo ke kamar dulu. Awas. Lepaskan aku. Suara apa itu? Dari suaranya sepertinya berasal dari kolam renang. Apa, Tuan Muda di kolam renang? Ayo kita lihat. Kau sudah datang. Ayo ke kamarku dulu. Kau main di samping saja. Nyonya Lina, lihat mereka. Ayo. Kalian sedang apa?
Delia, hari ini biar Nyonya Lina wanita galak ini yang memberimu pelajaran. Sayang, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa? Tadi aku sudah lihat kau memegang tangannya. Dasar wanita murahan. Kau bersikap begitu genit, pasti kau menggoda suamiku. Benar, nggak salah. Dia yang menggodaku. Dia juga yang menipuku kemari. Kenapa kau begitu nggak tahu malu? Nyonya Lina, aku nggak... Diam kau. Pakaian yang dipakai saja nggak sampai 400.000. Sengaja memikat pria kaya. Kalian semua orang jahat. Jangan menindas ibuku. Minggir. Elio! Elio, Kenapa anak ini agak mirip dengan Pak Roni? Siapa dia? Apa kalian punya anak haram? Dasar wanita murahan, kau bahkan punya anak haram dari suamiku. Elio nggak ada hubungan dengan dia. Aku nggak menggoda suamimu. Kalau ada masalah, hadapi aku. Tapi jangan pukul anakku. Baik, hari ini aku akan menghajarmu. Jangan pukul ibuku. Awas. Pergi sana. Elio! Elio! Ibu! Elio, jangan takut. Ibu akan menolongmu. Mau kemana kau? Kalian bawa dia. Kamu apa? Ibu! Elio, lepaskan aku. Nyonya Lina, anakku dan suamimu beneran gak ada hubungan. Anakku gak bisa berenang. Dia bisa tenggelam. Aku mohon padamu. Sayang, benar anak ini nggak ada hubungannya denganku. Jangan sampai ada yang mati. Dia sendiri yang lompat. Apa hubungannya denganku kalau mati tenggelam? Walaupun anak itu bukan anakmu. Dia berpakaian seperti ini dan muncul di depanmu. Dia harus tanggung akibatnya. Kalian dengar baik-baik. Tahan dia dan jangan ada yang menolong anak itu. Ibu! Kalau nekat, aku bunuh kalian. Ibu! Elio! Aku mohon Nyonya Lina. Cepat, tolong anakku. Kau pura-pura mau kasih lihat siapa? Aku sudah banyak lihat orang sepertimu. Kau berpakaian begini muncul di hadapan suamiku. Hari ini nggak menggoda, besok kau tetap punya niat itu. Kau lihat baik-baik ya. Ini akibatnya kalau kau menggoda suamiku. Ini pelajaran untukmu. Elio! Kalau terjadi sesuatu pada anakku, aku akan menghajarmu. Mau menghajarku? Berani sekali kau. Siapa kau? Elio! Lepaskan aku! Siapa ayah anak haram itu? Suruh dia yang menolongnya. Lepaskan aku! Hentikan! Cari mati!